Dan disinilah kesalahan terjadi. Setelah tadi para marshal dan Grand Prix Jepang tahun 2014. Ya, pasti kalian langsung teringat dengan crash horror Jules Bianchi. Crash Bianchi ini juga kematian pertama di ajang Formula One setelah 20 tahun terakhir crash Ayrton Senna di musim 1994. Dan karena itu juga tercetuslah ide untuk membuat alat pelindung kepala pembalap, atau yang kita sebut dengan halo. Oke, kita langsung bahas kronologinya. Jules Bianchi saat itu start di posisi ke-18. Saat kualifikasi, ia terpaut 1 detik di depan rekan setimnya, yaitu Mike Chilton. Minggu 5 Oktober saat balapan, terjadi hujan yang lumayan deras melanda sirkuit Suzuka. Bahkan selang 2 lap saja balapan harus dihentikan, dan semua mobil disuruh balik lagi ke pit lane. Sebenarnya cuaca yang kurang bagus ini sudah diprediksi saat latihan bebas. Dan setelah beberapa saat, balapan dilanjutkan kembali dengan restart di belakang safety car, biar aman tentunya. Setelah beberapa lap dilalui, hujan kembali datang di lap 30-an. Hujan kembali turun dengan deras. Bahkan saat itu, beberapa pembalap meminta agar balapannya dihentikan lewat radio mereka. Salah satu pembalap yang paling lantang menyuarakan agar balapan berhenti, yaitu Felipe Massa, jika balapan harus dihentikan. Akan tetapi, balapan saat itu tidak dihentikan juga, dan terus berjalan. Race Director hanya mengeluarkan safety car saja, dan keputusannya yang terlambat. Dan di lap ke-40 ini, trek Suzuka sudah semakin basah, dan banyak genangan air. Sialnya, pembalap Sauber, yaitu Adrian Sutil, bannya itu menginjak genangan air di trek yang membuat mobilnya kehilangan kendali, dan melebar di tikungan ke-7, di lap ke-42, yang membuat mobilnya harus dievakuasi. Marshal dan traktor untuk mengevakuasi mobilnya pun masuk ke dalam area pinggir trek. Dan disinilah kesalahan terjadi. Setelah tadi para marshal dan traktor keren masuk ke area pinggir trek, bendera kuning di area crash pastinya dikibarkan untuk melindungi marshal dan memberitahu agar pembalap lain melambatkan kecepatan mobil mereka. Dan di lap setelahnya, yaitu di lap ke-43, semua mobil dan termasuk mobil Jules Bianchi yang hampir mendekati area crashnya Adrian Sutil. Nah, jika dilihat, bendera hijau dikibarkan oleh marshal yang sebelumnya mengibarkan bendera kuning juga, yang berada di pos ke-10, atau pos kedua sebelum tempatnya crashnya Adrian Sutil. Berbeda dengan pos 11 yang mengibarkan bendera kuning. Tapi masalahnya, jarak antara pos 11 dan tempat kejadian ini sangat dekat. Jadi bisa dikatakan pembalap tidak punya cukup waktu untuk memerlambatkan mobilnya, atau bahkan pembalap tidak melihat bendera kuning. Dan 11 detik setelah bendera hijau yang dikibarkan di pos 10, yang anehnya di pos 12 juga mengibarkan bendera hijau, sebelum traktor berada di tempat yang aman. Dan Bianchi yang melihat bendera hijau mengira proses evakuasi telah usai. Dan jika dilihat di data mobilnya, ia sempat menginjak pedal gas. Dan mobilnya itu mencapai kecepatan 212 km per jam. Dan sialnya lagi, mobilnya ini bernasib sama, yaitu terkena genangan air yang membuat mobilnya kehilangan kendali. Bianchi yang saat itu mencoba mengontrol mobilnya, ia malah mengontrol terlalu berlebihan, yang menjadikan mobilnya masuk ke area gravel. Dan mobil atau helmnya itu langsung menghantam bagian bawah traktor, seberat 6,5 ton. Di kecepatan 126 km per jam, dengan dampak tabrakan sebesar 92 G. Dan setelah itu Bianchi dibawa ke rumah sakit dan mengalami koma selama 9 bulan. Sebelum Bianchi ini meninggal di usia 25 tahun. Jadi bisa disimpulkan yang menjadi penyebab kecelakaan ialah FIA dan F1 itu sendiri, yang lalai terhadap keputusan dan keselamatan para pembalapnya. Mungkin segitu dulu video pembahasannya. Mohon maaf jika ada informasi yang salah. Tinggalkan komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.